Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pertama kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah begitu banyak nikmat yang Dia curahkan untuk kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat usia, dan tentu saja yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat hidayah ini adalah nikmat yang utama karena tanpa nikmat hidayah iman Islam ini, seluruh nikmat-nikmat yang lain ini sebenarnya percuma. Misalnya kita diberi nikmat usia yang panjang misalnya. Tetapi bayangkan usia yang panjang itu tanpa iman dan Islam. Jadi percuma. Akan berakhir nanti di kehidupan yang sengsara yang kekal di neraka. Begitu pula andai Allah memberikan kita nikmat tubuh yang sehat, tapi tanpa iman dan Islam, bisa jadi tubuh ini yang sehat ini justru mengantarkan kita ke neraka. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat ilmu, dan lain sebagainya. Maka wajar sekali kalau kemudian nikmat iman dan Islam ini menjadikan menjadi nikmat yang terbesar bagi kita. Oleh karena itu kita mensyukurinya, mulai dari syukru di dalam hati, syukru biqalbi, yaitu dengan menyadari benar bahwa tidak mungkin kita tanpa Allah. Kemudian syukur bilisan dengan mulut, kita mengucap alhamdulillah senantiasa begitu. Karena dengan ucapan itu pun Allah memberikan pahala bagi kita, melipat gandakan nikmatnya dan seterusnya. Dan yang di atas itu ternyata kemudian ada syukur bi amali, syukur dengan amal. Artinya kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Inilah syukur yang lengkap. Kemudian sholawat salam kepada beliau, junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk kita ikuti, Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua, saya panjenengan semua, termasuk diakui sebagai pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah di Majelis Gaul, insya Allah saya akan membahas malam ini Islam dulu, kini, dan nanti. Saya bukakan dulu materi. Ini sebenarnya materi ringan saja, materi tidak terlalu berat, tidak banyak sebenarnya. Baik, sebentar, kok nggak bisa. Kalau kita hari ini, kalau orang sedunia ditanyai, Islam itu hari ini seperti apa? Kita pasti bisa membayangkan bahwa yang muncul itu Suriah dengan segala macam peperangannya, kemudian Rohingya, kemudian Palestina, dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian menuliskan di internet, di Google search gitu ya, Islam atau wajah Islam, nanti bisa dicoba wajah Islam. Nanti yang keluar, masya Allah, ya seperti itulah. Nah, itu penampilan Islam hari ini, baik di mata orang umum yang tidak Islam, maupun di mata masyarakat Islam secara umum. Dan ya begitulah gitu citra Islam hari ini. Berarti itu apa? Islam kini. Nah, judulnya Islam dulu, kini, dan nanti. Nah, baik. Kalau kita tanya lagi,
Islam itu apa? Itu pasti nanti yang terkait dengan Islam itu nanti radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Hari ini terkait itu. Dan celakanya banyak umat Islam sendiri yang mengakui itu, yang mengamini itu. Ini menunjukkan bahwa umat hari ini, baik itu umat Islam sendiri maupun non-Muslim, itu tidak tahu sebenarnya Islam itu seperti apa. Oke, kita nggak usah jauh-jauh melihat orang kafir melihat Islam ya, mengamati orang kafir melihat Islam. Kita diri sendiri aja. Kita diri sendiri ini seberapa jauh mengenal Islam. Mungkin kita ada yang pebisnis. Sebagian kita ada yang pebisnis. Banyak orang Muslim, orang Islam yang bersahadat sudah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian berbisnis. Kemudian kita tanya kepada teman-teman Muslim yang berbisnis itu, sudah tahu belum syarat dan rukun akad jual beli misalnya? Rata-rata banyak yang belum tahu. Kemudian ada teman bisnis bekerja sama antar satu Muslim dengan Muslim yang lain. Kita tanya, ini kerjasamanya ini dalam bentuk apa? Sirkah apa? Rata-rata juga masih bingung, ini sirkah apa? Gitu. Nggak mudeng ya. Tahunya PT, CV itu tahunya ya. UD, usaha dagang dan lain sebagainya. Nah, bahkan banyak orang Islam sendiri, Muslim sendiri, itu asing dengan agamanya. Seorang pebisnis Muslim asing dengan syariat dagang. Dan itu tidak cuma terjadi di bisnis. Misalnya kalangan pendidiknya. Dari kalangan Muslim banyak yang menjadi guru, menjadi dosen, menjadi akademisi. Kemudian dari yang Muslim yang menjadi hidup di dunia pendidikan itu, paham nggak tentang pola pendidikan Islam, visi pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam? Atau jangan-jangan bahkan taunya apa yang kita lihat di hadapan kita ini sudah Islam. Jangan-jangan seperti itu. Taunya PT itu sudah Islami. Taunya itu sistem pendidikan kita hari ini sudah Islami. Atau jangan-jangan malah seperti itu. Atau bahkan lebih parah lagi begini. Banyak dari kita, ya mungkin termasuk kita juga, berislam, kemudian sudah menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian di dalam sholat itu ada syarat dan rukunnya. Kemudian sudah pernah atau belum kita membaca kitab fikih tentang sholat? Fikih banyak itu, fikih sholat banyak banget itu. Ada madhabnya Syafi'i, ada madhabnya Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Kalau ditanya, sholat kita itu madhabnya siapa? Kadang-kadang nggak tahu itu, banyak yang nggak tahu. Ya sholat aja, ngikuti orang-orang tua kita gitu. Dulu sholatnya begitu. Kadang-kala kalau bagi orang yang tahu fikih sholat gitu, seseorang itu sholatnya campur-campur. Nanti baca Al-Fatihahnya pakai Hanafi, giliran tahiyat pakai Syafi'i, duduk iftirashnya Syafi'i, kadang-kadang seperti itu. Nggak paham. Padahal itu ibadah yang sangat mendasar, ibadah yang mahdhoh, yang wajib, yang dilakukan sehari 5 kali. Itulah fenomena bahwa kita hari ini, umat Islam itu sendiri, asing dengan agama kita sendiri. Apalagi orang umum yang tidak kenal Islam, apalagi orang kafir itu. Sangat asing dengan Islam. Nah, perkara ini sebenarnya juga sudah dikabarkan Rasul lama, jauh dulu. Rasul mengabarkan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Muslim, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba li ghurabai. Bada al-islamu ghoriban, Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a,
ghoriban. Kemudian akan kembali pula di masa depannya dalam keadaan terasing. Fatuba li ghurabai, sungguh beruntung orang-orang yang asing. Ini sudah disabdakan beliau lama. Kemudian kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dari hadis ini. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Sultan bin Abdillah Al-Umari mengatakan innal islamu bada'a fi ahadim min nasi. Yang disebut al-islamu bada'a ghoriban itu, al-islamu bada'a itu artinya adalah sesungguhnya Islam dimulai dari segelintir orang, dari sedikitnya manusia. Tsumma intasara wa tahara, lalu menyebar dan menampakkan kebesarannya. Tsumma sayalhaquhu naqsan wa ikhlalan. Kemudian keadaannya akan surut. Hatta la yabqa ilal fil ahada, sampai Islam berada di tengah keterasingan seperti dulu. Waqilat aidan kama bada'a, dan kembali pada segelintir orang dari sedikit manusia pada awalnya. Itu syarah dari hadis tadi. Jadi maksudnya bagaimana? Islam itu dulu hadir dan dipeluk oleh sedikit orang. Nah, kita tahu ya, nanti kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah pengikutnya sangat sedikit di Mekah. Lalu menyebar, menampakkan kebesarannya. Islam itu di dalam sejarahnya itu menjadi besar. Kemudian susut lagi. Sampai di dalam keadaan terasing seperti dulu, gitu. Seperti awal. Pada segelintir orang. Nah, kalau kita lihat di sini berarti apa? Dulu, dikaitkan dengan judul yang saya ajukan. Islam dulu, kini, dan nanti. Maka yang disebut dulu, itu nanti ada dua. Dulu ketika terasing, dan dulu sesudah tidak terasing. Dulu saat masih terasing, dan dulu setelah menjadi besar. Baik. Jadi dulunya itu ada dua. Dulu terasing, dan dulu sudah membesar. Mari kita lihat bagaimana keadaan dulu ketika masih sangat terasing. Ini ada cuplikan video yang menggambarkan peta Mekah ketika zaman Rasul. Digambarkan oleh seorang sejarawan yang dulunya mantan militer, mempelajari sejarah, kemudian menelusur bukti-bukti, sampai akhirnya menemukan gambaran kota Mekah pada masa Rasulullah. Rumahnya si ini di sini, rumahnya Bani ini di sini, dan lain sebagainya. Mari kita simak sebentar. Ya, semoga kelihatan di sana. Ini kota Mekah di tahun 600-an. Di tengah itu Ka'bah. Kemudian itu rumah-rumah dari penduduk Mekah waktu itu. Kita lihat perkampungannya, kotanya masih sangat sederhana. Ini Ka'bah. Ini rumah beliau. Kemudian keluar menuju ke Gua Hira.
Oke, sambil jalan ya, sambil video jalan. Kehidupan kala itu disebut sebagai kehidupan jahiliyah. Yang disebut kehidupan jahiliyah itu bukan kemudian mereka tidak mengenal Allah sebenarnya. Mereka itu mengenal Allah. Kalau mereka bersumpah itu demi zat yang diriku di dalam genggamannya, walladzi nafsi biyadihi. Itu yang bersumpah seperti itu tidak cuma Rasulullah. Orang-orang Mekah itu seperti itu. Abu Jahal pun kalau bersumpah seperti itu. Mau bersumpah tentang sesuatu, dia akan mengatakan sesuatu, dia memulainya dengan walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Artinya apa? Mereka tahu benar bahwa diri mereka itu yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupi mereka Allah. Cuma persoalannya apa? Persoalannya dia tidak menyembah Allah. Dia tidak mengabdi kepada Allah. Bagaimana bisa mereka mengenal Allah? Iya. Seperti kita tahu, Mekah itu dibangun oleh Nabiullah Ismail dan Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anaknya di lembah itu, yang waktu itu Ka'bah belum berdiri, masih berupa pondasi, masih berupa pondasi. Kemudian Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di lembah itu. Kemudian kisahnya kita semua tahu, kemudian muncul sumur Zam-Zam di situ, kemudian ada orang-orang dari Yaman kemudian berhenti di situ karena mau hijrah dari Yaman menuju ke Sam karena ada peristiwa jebolnya bendungan mereka. Kemudian mereka nggak punya air lagi. Akhirnya kemudian mereka menetap di situ dan menjadi komunitas di situ. Kemudian terbentuklah kota Mekah. Maka kota Mekah mengenal Allah sejak didirikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Mereka mengenal Allah. Cuma nanti di satu fase datang seseorang namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai itu jadi yang pertama menduduki Makkah itu suku Jurhum namanya. Suku Jurhum ini Nabiullah Ismail menikah dengan orang suku Jurhum, kemudian berkembang biak di situ. Kemudian datang suku Khuza'ah memerangi suku Jurhum, mengalahkan suku Jurhum. Karena orang Khuza'ah ini pemimpinnya namanya Amru bin Luhai, nggak mewarisi ajaran Nabiullah Ibrahim, maka mereka membuat ajaran sendiri. Termasuk nanti tawaf diubah, talbiyahnya diubah, kemudian mulai memasang hubal di sana, berhala hubal di sana dan lain sebagainya. Tetapi pengetahuan dari orang-orang Mekah bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, itu tahu benar. Cuma sejak Amru bin Luhai itu kemudian menuhankan berhala. Nah, di dalam kondisi seperti itu kita melihat bahwa sebenarnya mereka tahu betul bahwa kehidupan mereka itu di tangan Allah, mereka diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Cuma tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Misalnya banyak membunuh bayi-bayi perempuan, banyak berzina, banyak khamr, banyak praktek riba, banyak praktek pengurangan timbangan dan lain sebagainya. Nah, Islam datang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah di tengah masyarakat yang tidak kenal sama sekali. Ya, ini yang disebut sebagai ghoriban, disebut sebagai asing. Jadi Islam terasing ketika datang di Mekah, itu ajarannya bagi orang-orang Mekah itu asing. Rasulullah melarang riba. Kemudian mereka, loh, bagaimana bisa riba dilarang? Sejak dulu nenek moyang kami ya hidup dengan riba. Bagaimana mungkin khamr dilarang? Sejak dulu nenek moyang kami meminum khamr. Bagaimana mungkin kami bla 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 dan seterusnya. Artinya apa? Ajaran yang dibawa Rasul waktu di Mekah, waktu awal-awal itu adalah asing bagi mereka.
Itu asing dalam pengertian pertama. Kemudian asing dalam pengertian kedua, pengikutnya sedikit. Nah, kita tahu Rasulullah berdakwah selama 13 tahun pertama di Mekah, itu paling banter cuma 100 orang. 13 tahun loh, bayangkan, cuma 100 orang. Sangat sedikit, padahal namanya penduduk Makkah itu sudah 1000-an. Tapi yang tersadarkan cuma 100-an orang. Itu juga makna dari ghoriban tadi. Baik, mari kita lihat. Itu dulu yang pertama. Dulu ketika masih ghoriban. Dulu ketika masih asing. Kemudian sempat membesar juga. Membesarnya kapan? Membesarnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu ketika beliau dibaiat oleh suku Aus dan Khazraj dari Yathrib. Suku Aus dan Khazraj ini berperang sangat lama, diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Ada yang menarik lagi. Kenapa ada Yahudi di Madinah? Orang-orang Yahudi dari kitab-kitab mereka itu sudah dikabarkan bahwa nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu munculnya di Madinah. Di kitab-kitab mereka sudah jelas cirinya bla 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 begini begitu. Makanya mereka datang ke Madinah untuk menyambut nabi baru itu. Sebagai pendatang dari luar daerah. Kemudian di sana sudah ada penduduk asli, Aus dan Khazraj. Maka agar orang-orang Yahudi ini hidup tenang di Aus dan Khazraj, mereka mengadu domba Aus dan Khazraj. Sama seperti misalnya ketika Belanda dulu datang ke Nusantara kemudian mengadu domba kita, sama, polanya sama persis. Aus dan Khazraj itu diadu domba, disuruh perang gitu, dikompor-kompori, diberi senjata dan lain sebagainya. Tetapi di sela-sela itu orang-orang Aus dan Khazraj juga mendengar, telinganya mendengar perkataan-perkataan orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, kami ini sedang menunggu nabi terakhir. Nabi terakhir itu akan datang, akan memimpin kami. Kami akan membaiatnya, kemudian kami akan memimpin dunia. Orang Yahudi bilang seperti itu. Nah, orang Aus dan Khazraj dengar tuh. Kemudian orang Aus dan Khazraj dengar juga di Mekah ada seseorang yang katanya nabi baru. Nah, terus langsung nyambung-nyambungin itu orang-orang Aus dan Khazraj. Jangan-jangan orang di Arab yang ngaku nabi itu adalah orang yang dimaksud orang Yahudi tadi. Sekarang begini aja. Sebelum orang Yahudi itu mendatanginya kemudian menjadikannya mereka pemimpin, kita datangi saja. Kita jadikan pemimpin Aus dan Khazraj, biar Aus dan Khazraj tidak perang lagi gitu. Maka beberapa orang dari Aus dan Khazraj datang di musim haji, datang ke Makkah, menemui Rasul, bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab tentang Islam begini begitu, dan mereka mengakui Islam, menerima Islam, memeluk Islam. Kemudian mereka pulang. Tahun berikutnya datang lagi rombongan berikutnya, tanya lebih banyak lagi, kemudian pulang lagi. Ketika pulang yang kedua, itu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Kemudian dalam waktu 1 tahun, dari satu musim haji ke musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair sudah berhasil mendakwahkan Islam ke mayoritas penduduk Madinah dan kepala sukunya. Kemudian tahun haji berikutnya mereka datang membaiat Rasul sebagai pemimpin mereka, baiat to'an. Kalau Rasul diperangi, mereka akan membela, baiat perang. Artinya apa? Secara de jure, secara hukum, waktu dibaiat itu Rasulullah resmi menjadi pemimpin mereka, walaupun secara de facto Rasul masih di Mekah. Maka kemudian para sahabat diperintahkan untuk hijrah sedikit demi sedikit biar tidak menimbulkan gejolak di Mekah. Kemudian sampai pada titik tertentu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah bersama Abu Bakar, ditemani Abu Bakar. Hijrahlah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menjadi kepala negara, memimpin Madinah dengan syariat Islam. Inilah awal dari fase ketika Islam menjadi besar. Seperti kita ketahui, setelah Rasulullah menjadi kepala negara di Daulah Madinah, Makkah yang dulu mempersekusi beliau, hanya dalam waktu 8 tahun, itu sudah ditaklukkan. Fathul Makkah, kita tahu ya, Fathul Makkah.
Dan waktu itu setelah Fathul Makkah, mayoritas penduduk Makkah yang dulu tidak mau didakwai, langsung mau didakwah, langsung mau masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bukan lagi berdakwah sebagai orang biasa, tetapi sebagai kepala negara Madinah yang memiliki kekuatan besar yang bisa menaklukkan mereka. Ini sudah menjadi sangat besar. Kemudian bagaimana menantang perang Romawi di Tabuk, dan Romawi pun nggak berani, mengirim surat kepada raja-raja seluruh dunia untuk ikut masuk Islam. Ada sebagian mau, sebagian tidak. Gitu. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian ketika masa Khulafaur Rasyidin itu sudah kekuasaan sudah sampai di sebagian Bizantium, Romawi Timur. Waktu Umar bin Khattab itu sudah menaklukkan Al-Quds, kemudian menaklukkan Mesir, kemudian menaklukkan sebagian Persia, kemudian berganti ke khilafah Bani Umayyah, itu sudah menaklukkan Spanyol di barat, sudah menaklukkan India di timur. Sudah sangat besar, sangat besar. Berarti ini sudah Al-Islamu ghoriban, bada'a ghoriban. Kemudian sudah tidak gharib lagi. Sudah tidak gharib lagi, tetapi sudah membesar. Dan kemudian berpuncak di masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah, bentar, saya sambil putarkan video. Masa Abbasiyah. Ketika masa khilafah Bani Umayyah, itu secara geografis mereka sudah barat sampai timur. Ketika mau menaklukkan, kan sudah di baratnya sudah sampai Spanyol. Ketika mau menaklukkan Prancis, itu secara geografis itu sudah cukup sulit gitu. Karena mereka adalah petarung-petarung di gurun. Kemudian wilayah Prancis itu sudah aneh bagi mereka. Kemudian di timur mereka sudah sampai India. Seperti kita tahu, sebelah India itu nanti sudah Asia Tenggara yang kondisi alamnya itu hutan hujan tropis, dan itu sama sekali berbeda dengan alam muslimin waktu itu. Maka mereka kemudian kesulitan untuk secara geografis untuk menembus. Nah, maka pada masa Abbasiyah ini fokusnya adalah ke dalam. Fokusnya di dalam negeri itu sendiri, mengembangkan keilmuan. Pada masa itu ada seorang khalifah Al-Ma'mun, mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini sebuah semacam lembaga penelitian, rumah ilmu pengetahuan itu. Rumah ilmu pengetahuan yang paling tua. Bayangkan kekuasaan Islam waktu itu sudah meliputi kekuasaan yang dulu di bawah Romawi, di mana Romawi ini ada peradaban Yunani di dalamnya. Kemudian di timur ada bekas peradaban Persia, di mana di dalamnya sudah ada filsafat Persia, ilmu pengetahuan dan teknologi Persia. Kemudian begitu juga di India, sudah banyak sekali warisan-warisan ilmu yang ada di sana. Seiring juga dengan ditemukannya teknologi kertas. Dengan teknologi kertas ini, Al-Ma'mun kemudian memerintahkan kepada tunggu sebentar. Minta tolong dikecilin sampai sini suaranya. Nah, kalau gitu lumayan enggak. Baik, kita lanjutkan. Kekuasaan Islam sudah melampaui berbagai peradaban, di mana peradaban itu sebelumnya sudah memiliki pengetahuan, kitab-kitab dan lain sebagainya. Maka Khalifah Al-Ma'mun kemudian agar warisan-warisan pengetahuan dari berbagai peradaban yang berbeda itu bisa dimanfaatkan, maka dia membuat sebuah kebijakan agar menerjemahkan seluruh kitab-kitab dari peninggalan berbagai peradaban itu ke dalam bahasa Arab. Beliau memberi imbalan
berupa emas kepada siapapun yang bisa menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab. Emasnya seberat buku. Misalnya ada seorang penerjemah bisa menerjemahkan kitab dari Persia. Kemudian kitab itu ternyata beratnya 5 kilogram. Kita bayangkan kertas-kertas zaman itu tidak seperti kertas zaman sekarang yang tipis dan ringan ya. Kertasnya masih tebal-tebal. Maka buku itu bisa berat-berat, bisa 4 kilo, 5 kilo. Bayangkan, satu kitab 4 kilo. Kemudian diberi emas 4 kilo. Itu sudah luar biasa. Maka dengan seperti itu, semua kitab-kitab dari berbagai peradaban itu terterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan terkumpul di Bait Al-Hikmah. Kemudian umat Islam bisa mempelajarinya secara gratis, kemudian mengembangkan keilmuan yang sangat luar biasa. Misalnya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu menggabungkan antara sistem hitung angka Arab, dengan sistem hitung India, di mana sistem hitung Arab itu mengenal angka 1 sampai 9 tanpa angka 0. Kemudian di India itu ada angka 0, ada konsep angka 0. Kemudian oleh Al-Khawarizmi dikombin menjadi satu rumus hitung. Angka 0 sampai angka 9. Mungkin bagi kita kayak apa fungsinya angka 0 gitu ya. Biasa aja. Angka 1 sampai 9 ditambah 0, apa istimewanya itu? Tapi ternyata sangat istimewa. Bayangkan, angka 1 sampai 9 tanpa angka 0, ya berhenti di 9. Sementara begitu ada angka 0, di atas 9 ada 10. Di atas 10 ada 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 100 ribu, semiliar, setriliun, itu gara-gara angka 0. Tanpa angka 0 berhenti di angka 9. Nah, kemudian setelah itu apa? Ilmu hitung, ilmu aljabar, matematika, kemudian berkembang sangat pesat. Secara matematika murni berkembang pesat, kemudian secara matematika praktis, rumus-rumus menjadi memungkinkan. Rumus-rumus matematika, persamaan matematika yang rumit menjadi mudah untuk dihitung. Kalau orang Barat mengatakan bahwa mbahnya matematika itu Pitagoras dari Yunani, itu sebenarnya masih jauh itu. Jauh dari matematika yang kita kenal di dunia hari ini. Kenapa? Logikanya begini, Romawi waktu itu sistem angkanya, angka Romawi 1, jret, 2, jret, 3, jret, 5, V, 10, X, 14, X, IV, 20, X, dan terusnya. L, sulit itu. Sekarang bayangkan, mari kita hitung, nggak usah rumit-rumit ya, pembagian, kalau dalam bahasa Jawa itu porogapit. Porogapit, angkanya pakai angka Romawi, coba. Sulit banget itu. Mengoperasikan porogapit pakai angka Romawi. Mengoperasikan keliling lingkaran 2πr dengan angka Romawi. Bayangkan, sulit sekali. Tetapi dengan angkanya Al-Khawarizmi kemudian jadi memungkinkan. 2πr itu jadi gampang. Dan 2πr itu kemudian digunakan oleh Al-Biruni, seorang ilmuwan Muslim yang mengamati bumi, yang kemudian bisa menghitung keliling bumi itu berapa. Awalnya beliau melihat kapal itu ketika berlayar di lautan semakin menjauh itu terlihat seperti tenggelam. Nah, kita sampai sekarang masih bisa melihat kapal itu kalau berlayar ke tengah laut lama-lama itu seperti tenggelam. Padahal tidak tenggelam. Itu kesimpulannya apa? Berarti bumi itu melengkung. Dari pandangan mata saja sudah kelihatan bahwa bumi itu melengkung. Maka kemudian Al-Biruni, kalau melengkungnya sekian, kalau melengkung, berarti bisa dihitung lengkungnya berapa. Caranya bagaimana? Caranya dihitung jarak dari tempat mata si penglihat itu sampai titik kapal itu berapa knot, dihitung. Kemudian tinggi dari tiang layarnya itu berapa, itu dihitung. Maka nanti akan kelihatan jarak sekian, tinggi sekian, lengkungnya sekian. Ketemu. Kalau lengkungnya sekian ketemu,
menggunakan angka matematika yang sudah begitu memungkinkan untuk menghitung hal itu. Kemudian jari-jari lingkaran bumi ini berapa ketemu? R-nya berapa ketemu? Kemudian 2πr-nya ketemu. Sampai akhirnya tahun sekitar tahun 900 sampai tahun 1000-an. Al-Biruni itu sudah bisa menghitung keliling bumi. Yang jumlahnya keliling bumi yang dihitung Al-Biruni itu jumlahnya hanya terpaut 1000 km dari hitungan Google Earth hari ini. Berapa hitungan totalnya? Hitungan totalnya 40 juta kilometer. 40 juta kilometer dihitung dengan satelit, kemudian Al-Biruni secara matematika, secara teori menemukan cuma terpaut 1000 km. 1000 dibanding 40 juta, itu nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Hitungan Al-Biruni itu sudah sangat tepat. Al-Biruni tahun 900 sampai tahun 1000 sudah bisa tidak sekedar mengatakan bahwa bumi ini bulat, tapi sudah mengukur lingkarnya berapa. Dan itu dibuktikan oleh satelit hari ini. Umat Islam zaman dulu sudah seperti itu. Tetapi sayang sekali sebagian umat Islam hari ini masih termakan flat earth. Itu konyol sekali. 600 tahun setelah itu, setelah Al-Biruni mengatakan bahwa bumi ini bulat lingkarnya sekian, tidak cuma bilang bulat tapi lingkarnya sekian. 600 tahun berikutnya, Galileo Galilei dari Eropa baru mengatakan bahwa bumi ini bulat, habis itu dihukum oleh gereja, kemudian dihukum mati. Sementara 600 tahun sebelumnya di dunia Islam sudah menghasilkan pengetahuan semacam itu. Belum lagi kalau kita ngomong soal Ibnu Sina, soal Maryam yang menemukan alat untuk menemukan titik tempat yang sekarang menjadi GPS itu. Maryam al-Astrolabi, kemudian Abbas Ibnu Firnas yang 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang. Abbas Ibnu Firnas itu 1000 tahun sebelumnya sudah menciptakan alat yang sama. Ini puncak peradaban Islam yang terjadi pada masa itu, dan itu menunjukkan hadis tadi, al-Islamu bada'a ghoriban. Sumayaudu kama bada'a ghoriban. Islam itu terasing, kemudian menjadi tidak asing, membesar menjadi tidak asing, dan lagi nanti akan menjadi terasing kembali. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke hari ini. Hari ini, kembali kita ke hadis tadi. Ghoriban artinya likillati ahlihu wa aslal ghoriban ba'di min waton. Disebut ghorib itu kemungkinannya jika pengikutnya sedikit. Dan maksud dari asal kata ghorib itu adalah jauh dari negeri. Maksudnya bagaimana? Pertama, ghorib itu pengikutnya sedikit. Sedikit. Kalau kita lihat sih sekarang umat Islam banyak ya. Banyak kan? Tetapi kenapa disebutkan ghorib dalam artian sedikit? Sedikit itu artinya adalah orang Islam yang benar-benar berislam. Benar-benar peduli pada syariat. Benar-benar menjalankan syariat. Di tengah masa seperti ini, hari ini, itu sebenarnya yang seperti itu sangat sedikit. Lebih banyak umat Islam yang hari ini itu nggak peduli dengan halal haram. Umat Islam yang standar kebahagiaannya itu adalah ridho Allah. Mereka sudah asing dengan standar kebahagiaan ridho Allah. Standar kebahagiaannya apa? Sudah terpengaruh oleh standar kebahagiaan kapitalis. Standar kebahagiaan materialis. Bahwa yang namanya bahagia itu adalah ketika memiliki ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau seorang ibu mendaftarkan anaknya sekolah, ditanya, kenapa Bu kok mendaftarin anaknya sekolah? Biar dapat kerja, biar besok sukses kalau sudah tua. Sukses itu apa? Sukses itu punya jabatan, sukses itu punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, berlibur ke luar negeri, dan lain sebagainya. Standar suksesnya, standar bahagianya itu.
sangat asing dengan standar kebahagiaan yang hakiki dari Islam, yaitu ridha Allah. Bahwa Islam itu yang sesungguhnya bahagianya itu bukan terletak pada harta. Kalau terletak pada harta, maka sebenarnya banyak orang yang nggak bahagia. Makanya hari ini banyak orang nggak bahagia karena meletakkan kebahagiaannya pada harta. Kalau kebahagiaan itu diletakkan pada ridha Allah, maka mau kaya, mau tidak kaya, mau punya jabatan, mau tidak punya jabatan, mau apapun, selama dia mendekat kepada Allah, mencari ridha Allah, maka kebahagiaan itu diterima. Dan itu sedikit, gharib, sedikit. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dari kata gharib adalah jauh dari negeri. Ba'idul min waton, jauh dari waton. Maksudnya bagaimana? Bahwa Islam itu sudah dijauhkan dari negeri, dari negara. Negara sudah tidak lagi diatur pakai Islam. Itu sudah dikabarkan Rasul lama. Sejak kapan? Sejak dahulu, sejak Rasulullah mendirikan daulah di Madinah, negara dan agama, negara dan syariat Islam itu jadi satu, nggak pernah terpisah. Rasulullah dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan khilafah Bani Umayyah, dilanjutkan Bani Abbasiyah, dilanjutkan Turki Utsmani. Turki Utsmani mengirimkan Wali Songo ke Nusantara. Wali Songo di Nusantara mendirikan kasultanan-kasultanan Islam. Bahkan sampai Nusantara pun negaranya, kasultanan Islam itu menggunakan syariat. Itu artinya apa? Antara Islam dengan negeri itu menjadi satu. Tidak gharib. Tetapi pada titik tertentu, di Turki waktu itu kekuasaan khilafah terakhir adalah Turki Utsmani, diruntuhkan oleh Mustafa Kemal, kemudian diubah menjadi negara sekuler. Sekuler itu maksudnya memisahkan antara negara dengan agama, memisahkan antara hukum-hukum negara dengan hukum syariat. Hukum negara tidak lagi diatur pakai hukum syariat. Begitu juga di Nusantara. Nusantara yang dahulu diatur pakai syariat pada masa Kesultanan, kemudian diubah. Cara ngubahnya bagaimana? Orang-orang Belanda membuat program yang mereka namakan politik balas budi. Di dalamnya ada pendidikan untuk pribumi, edukasi untuk pribumi. Pertanyaannya, ada penjajah memberi pendidikan kepada orang yang dijajah. Yang menjajah orang kafir, yang dijajah Muslim. Orang kafir yang menjajah itu mendidik Muslim yang dijajah. Apa yang dididik? Mendidik untuk taat pada Allah? Mustahil, nggak mungkin. Pasti mendidik dengan cara pikir mereka. Maka nanti lahirlah orang-orang lulusan pendidikan Belanda itu. Ada Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Dewes Dekker, Dr. Cipto, generasi pertamanya. Generasi berikutnya nanti ada Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Generasi keduanya seperti itu. Mereka apa? Memperjuangkan untuk memisahkan negara dari syariat. Dan itu nanti kita lihat di PPUPKI, di pertempuran 7 Kata Piagam Jakarta. Padahal apa? Dulu sejak dirintis oleh Wali Songo, syariat itu menjadi aturan di negara. Termasuk di kasultanan-kasultanan turunan Demak. Nanti Wali Songo itu mendirikan Demak. Demak turun Pajang, Pajang turun Mataram. Mataram dengan Sultan Agungnya. Mungkin kalau kita nggak paham, Sultan Agung itu disebutkan dia perang melawan penjajah. Enggak, Sultan Agung tidak perang melawan penjajah. Sultan Agung menyerang VOC di Batavia, itu tidak mengusir penjajah. Logikanya begini, Sultan Agung kerajaannya itu, kesultanannya itu Mataram Islam. Mataram Islam itu negerinya dari Jogja, Jateng sekarang, DIY dan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu semua kekuasaan Mataram. Sementara VOC menguasai Batavia. Batavia itu sekarang Jakarta. Artinya waktu itu VOC tidak sedang menjajah Mataram. Itu negara yang berbeda. Seperti halnya hari ini,
di Kalimantan itu sebagian itu kekuasaan Indonesia, sebagian kekuasaan Malaysia, sama. Waktu itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY itu kekuasaan Mataram, Jakarta, Batavia, kekuasaan VOC, itu negara yang berbeda. Kemudian persoalannya kenapa Sultan Agung itu menyerang Batavia? Itu tidak sedang mengusir penjajah, tidak. Tapi apa? Itu futuhat. Dan futuhat itu, peradaban Islam itu ya futuhat, memfutuhat kekuasaan kufur. Bagaimana Al-Fatih memfutuhat Konstantinopel di saat yang sama. Di saat Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kemudian di Nusantara menaikkan Raden Patah dari kata yang sama, Al-Fatih dengan Patah. Itu berasal dari kata yang sama. Kemudian nanti turun sampai Sultan Agung kemudian memfutuhat Batavia. Persoalannya futuhat Sultan Agung ke Batavia gagal. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa kesultanan Islam yang dibangun oleh Wali Songo itu ya diatur pakai Islam. Tidak menjauhkan antara Islam dengan negara. Tetapi kemudian di fase selanjutnya yang disebut oleh Rasulullah sebagai ghoriban itu, antara negara dengan syariat itu dipecahkan, dipisahkan. Memisahkannya sejak apa? Sejak revolusi kemerdekaan. Sejak Piagam Jakarta dihapus 7 katanya, dan lain sebagainya. Baik, mari kita lanjutkan. Wasayaudu ghoriban. Dalam kata wasayaudu ghoriban itu, bikilati man yakulu man yakumu bihi wa yu'ainu alaihi wa in kana ahlahu katsiran. Kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling menyokong dalam menjalankan syariat Islam padahal umatnya banyak. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita lihat sekarang. Oke, sebelum ini. Nah, di fase ini, di fase yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa kita sekarang terasing dengan Islam, itu dalam arti 2. Mungkin orang yang mengaku Islam banyak, tetapi yang mengenal syariat kemudian patuh kepada syariat itu sangat sedikit, gharib, sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah bahwa syariat itu dijauhkan, gharib dijauhkan dari kekuasaan, di mana kekuasaan yang dengan syariat itu nanti akan mengajak rakyatnya, umatnya ini untuk menuju kepada Allah, menuju kepada surga. Suka tidak suka diajak ke surga. Sekarang pilih mana? Terpaksa masuk surga atau dengan sukarela masuk neraka? Kira-kira pilih mana? Tentu pilih dipaksa masuk surga dong, daripada sukarela masuk neraka. Dan ketika syariat itu diemban oleh negara itu sifatnya memaksa rakyat untuk menuju ke jalan Allah, menuju ke surga. Kurang lebih begitu. Gitu. Ini di luar persoalan bahwa kemudian Islam itu tidak memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam. Iya, betul. Islam selama berkuasa dari masa Rasulullah sampai akhir Turki Utsmani itu tidak pernah memaksakan penduduk non-Muslim untuk masuk Islam, itu tidak pernah. Menawarkan iya, tapi memaksa enggak. Menaklukkan iya, tetapi yang ditaklukkan itu adalah rezimnya. Rezimnya ditaklukkan, diganti dengan penguasa Muslim, kemudian orang-orang yang hidup di situ selama mau patuh kepada pemerintahan Islam, kemudian kehidupan publik diatur pakai Islam, kemudian dia mau beribadah dengan ibadah mereka, itu dilindungi. Itu seperti itu. Nah, sekarang persoalannya berbeda. Persoalannya ketika Islam menjadi gharib, itu umat itu terjauhkan dari jalan Allah. Sampai tidak ada lagi junnah, tidak ada lagi perisai yang melindungi mereka dari berbagai serangan. Serangan pemikiran, serangan fisik, serangan ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Tetapi kemudian di ujung hadis ini ada fatuba li ghurabai. Maksudnya al-qaimina bi amrihi. Beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu maksudnya menjalankan ajaran Islam tersebut serta mendakwahkannya. Di tengah-tengah keterasingan itu ada, di tengah-tengah Islam yang berada dalam kondisi terasing itu ada al-ghuraba. Al-ghuraba itu orang-orang yang terasing. Terasing dari zamannya,
Zamannya orang semua berlomba-lomba riba, dia sedang memerangi riba. Zamannya mereka sedang memperebutkan kekuasaan demi kenikmatan, dia memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Itu al-ghuraba seperti itu. Makanya kemudian bagi masyarakat mereka asing, bagi masyarakat umum mereka asing. Tetapi fatuba li ghurabai, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Beruntunglah mereka, orang-orang yang terasing itu. Yang seperti apa? Yang di tengah kejahiliahan baru, kejahiliahan modern. Mari kita lihat kejahiliahan modern. Kejahiliahan modern itu tidak ada bedanya dengan kejahiliahan pada masa Rasulullah diutus di Makkah. Di Makkah sudah saya katakan tadi, mereka mengenal Allah sebagai zat yang menciptakan dia, yang memberi mereka rezeki. Hari ini sama. Sebagian umat kita paham bahwa kita diciptakan Allah, diberi rezeki oleh Allah, paham. Tetapi pada waktu itu mereka lebih memilih untuk mematuhi Hubal daripada mematuhi Allah. Hari ini kita sama, kita lebih memilih mematuhi kesepakatan-kesepakatan manusia dibanding mematuhi perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan syariat. Kita tidak usah, soalnya kita banyak yang non-muslim, bla 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 bla. Artinya apa? Kita tidak menuhankan Allah, tetapi menuhankan yang lain. Dan jahiliyahnya sama dengan jahiliyah Quraisy di Mekah dulu. Gitu. Nah kemudian al-ghuraba ini datang di masa itu seperti halnya para sahabat di masa Rasulullah mengubah keadaan ini. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Sekarang mari kita lihat nanti. Nah, saya katakan tadi kajian kita ini adalah Islam dulu itu dua, dulu ketika terasing, dulu kemudian menjadi besar, kemudian sekarang menjadi terasing. Persoalan sekarang nanti. Baik, kita mulai dari ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menggambarkan tentang 5 fase yang akan dilalui oleh umat Islam. Takunu nubuwatum fikum masa Allah antakun summa yarfaha idza sa'a yarfa'aha. Akan datang kepada kalian nubuah masa-masa kenabian. Masya Allah, selama Allah menghendaki, antakun untuk tetap ada. Summa yarfaha idza sa'a yarfa'aha. Kemudian akan tetap ada selama Allah menghendaki ada. Tetapi kemudian akan hilang ketika Allah menghendaki hilang. Masa kenabian itu sudah lewat. Allah sudah menghendaki ada, kemudian Allah sudah menghendaki hilang. Masa Nabi terakhir, masa Rasulullah, dari tahun 610, kalau 570 itu kan ketika Rasulullah lahir, kemudian menjadi Nabi kan 610, sampai 632. Sudah selesai. Rasulullah waktu itu sudah mengabarkan bahwa setelah fase kenabian ini akan ada fase baru. Rasulullah menyebutkan, summa takunu khilafatan alamin hajin nubuwah fatakuna summa sa'a masya Allah antakun summa yarfa'aha idza sa'a yarfa'ah. Kemudian akan datang khilafah alamin hajin nubuwah. Rasul menyebutnya seperti itu. Yang disebut khilafah alamin hajin nubuwah dalam hal ini itu apa? Khulafaur Rasyidin. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia akan ada selama Allah menghendaki ada, kemudian akan tidak ada, akan berakhir ketika Allah menghendaki berakhir. Dan itu sudah berakhir. Dari 632 sampai 661 Masehi. Kemudian Rasul melanjutkan, "Tsumma takunu mulkan a'dhan, fayakunu masyaallah antakun, summa yarfaha idza sa'a yarfa'aha." Kemudian akan datang mulkan a'dhan. Mulkan itu kekuasaan, a'dhan itu yang menggigit. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa a'dhan menggigit dalam hari ini adalah menyakiti hati umat. Namanya menggigit itu kan sakit ya. A'dhan itu menggigit, artinya menyakiti hati umat. Kemudian ada mufasir lain yang menyebut bahwa a'dhannya ini maksudnya tidak menggigit. Tetapi maksudnya adalah menggigit syariat. Kenapa menggigit syariat? Ya diterangkan dari hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa gigitlah syariat itu dengan gigi kerahamu. Gitu. Maka saya lebih condong kepada yang ini. Bahwa mulkan a'dhan itulah kekuasaan yang masih menggigit syariat. Tetapi persoalannya kenapa dibedakan dengan khilafah alami haji nubuwah yang khulafaur rasyidin itu? Ternyata bedanya jelas.
ketika masa Khulafaur Rasyidin itu asasnya ada dua. Kedaulatan di tangan syara, bahwa hukum yang berdaulat itu adalah syariat, tetapi kekuasaan di tangan rakyat. Maksudnya apa? Yang berkuasa itu adalah umat yang memang memiliki kemampuan terbaik untuk menjadi pemimpin. Masa Khulafaur Rasyidin seperti itu. Ketika Rasulullah meninggal, turunnya itu bukan kepada keluarga beliau, kepada Abu Bakar. Bukan karena Abu Bakar itu sahabat beliau, tetapi karena memang orang terbaik, orang tersoleh, orang paling beriman waktu itu ya Abu Bakar, nggak ada yang lain. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, turun kepada Umar. Abu Bakar ke Umar tidak ada urusan apapun, artinya tidak ada dia bapak ke anak, nggak ada urusan. Itu orang lain. Umar ke Utsman nggak ada urusan, nggak ada hubungan keluarga. Utsman ke Ali nggak ada hubungan keluarga gitu. Artinya kedaulatan di tangan syara, kekuasaan di tangan umat. Tetapi mulkan a'dhan ini sudah berbeda. Kekuasaan di tangan Bani. Misalnya khilafah Bani Umayyah. Itu setelah Utsman kan Ali kemudian ke Muawiyah. Muawiyah itu baninya Utsman, termasuk baninya. Nanti Muawiyah ini turun ke Bani Umayyah terus, Muawiyah, Yazid dan seterusnya itu Muawiyah terus. Artinya apa? Kekuasaannya sudah tidak lagi seperti ala minhajin nubuwah, tidak di atas metode Nabi. Karena yang disebut metode Nabi itu yang seperti Khulafaur Rasyidin itu, kedaulatan di tangan syara, kekuasaan di tangan umat. Tetapi mulkan a'dhan ini sudah tidak. Cuma beruntungnya apa? Masih a'dhan, masih menggigit syariat gitu. Dan itu kapan? Itu dari khilafah Bani Umayyah sampai khilafah Turki Utsmani. Dan itu sudah berakhir tahun 1924. Mari kita lihat apa yang Rasulullah katakan, "Tsumma takunu mulkan jabriyatan." Fatakunu masyaallah antakun summa yarfaha idza sa'a yarfaha. Kemudian akan datang mulkan jabriyatan, kekuasaan yang otoriter. Selama Allah menghendaki untuk tetap ada. Dan Allah akan menghapuskannya kalau Allah berkehendak untuk menghapusnya. Apa itu mulkan jabriyatan? Kekuasaan yang otoriter. Otoriter itu bagaimana? Mari kita lihat. Superpower hari ini siapa? Barat. Amerika, Eropa. Baru akhir-akhir ini muncul Cina. Tetapi peradaban masih tetap di dalam kendali orang Eropa, dalam hal ini adalah Amerika. Seluruh negeri pengen dijadikan negara yang sama seperti Amerika. Demokrasi, hak asasi manusia, bla 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 bla. Semua harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu diperangi. Contohnya apa? Irak. Tidak demokrasi diperangi untuk menjadi demokrasi. Sampai akhirnya semua dipaksa untuk demokrasi, termasuk Indonesia. Terus apa? Jabriyatannya di mana? Diktatornya di mana? Begini. Mereka mengatakan semua harus demokrasi. Demokrasi itu artinya suara terbanyak yang akan memimpin. Karena suara rakyat, suara Tuhan kan demokrasi. Suara rakyat, suara terbanyak yang akan memimpin. Buktinya apa? Pemilu. Pemilu itu yang dipilih orang paling banyak, dia yang menang. Kemudian ada sebuah negeri yang penduduk muslimnya sangat banyak, yaitu Indonesia. Kemudian menjalankan demokrasi, kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Amerika, maka dipuji-puji oleh Amerika, oleh Australia, dan oleh negara-negara Barat sebagai negeri muslim yang menjalankan demokrasi. Tetapi mari kita lihat, di Mesir, ketika Mursi memenangkan pemilu, kita tahu kemudian dipilih sangat banyak, kemudian di baliknya itu ada Islam, maka langsung diturunkan. Padahal apa? Menang pemilu. Itu kan artinya otoriter. Mana yang dianggap sesuai dengan Barat itu dianggap baik, sama-sama menjalankan demokrasi. Yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Barat itu tidak baik. Itulah namanya otoriter. Standarnya ganda. Orang otoriter itu standarnya ganda. Nah, ini yang disebut mulkan jabriyatan. Tetapi mulkan jabriyatan itu akan berakhir ketika Allah menghendaki berakhir. Dan ini sudah mendekati fasenya. Mari kita lihat apa yang Rasulullah katakan berikutnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang kembali, di sini menarik, khilafatan ala minhajin nubuwah. Kalimatnya sama
dengan Khulafaur Rasyidin, khilafah alamiyyah jinubah. Berarti apa? Kedaulatannya akan kembali ke tangan syara, kekuasaannya akan kembali di tangan umat. Itu yang disebut apa? Nanti. Islam dulu, kini, dan nanti. Jadi Islam hari ini hancur-hancuran seperti ini, itu belum berakhir. Kisah belum berakhir. Kisah masih akan berjalan. Dan kemenangan di depan mata. Siapa yang memperjuangkan kemenangan itu? Al-Ghuraba. Kemudian kita tahu kalau kita kaitkan dengan kajian akhir zaman, akan ada Imam Mahdi, akan datang Nabi Isa, mengalahkan Dajjal, dan lain sebagainya. Itu kapan? Ketika kekuasaannya sudah kembali kepada masa khilafah. Emang dipikir Imam Mahdi itu Perdana Menteri, Imam Mahdi itu presiden, ya kan? Nggak mungkin. Imam Mahdi itu khalifah. Khalifah sistemnya apa? Khilafah. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Mau ditentang sebagaimana apapun, mau ditentang sebanyak apapun manusia, itu sudah disabdakan Rasul dan pasti terjadi. Mau tidak mau. Maka disebutkan, Fatuba li ghurabai. Beruntunglah orang-orang yang terasing yang memperjuangkan tadi. Kenapa beruntung? Karena pasti menang. Pasti menang di dunia, pasti menang di akhirat. Persoalannya sekarang, bagaimana menjadi muslim saat ini? Ketika kondisi masih seperti itu. Mari kita lihat. Wa fihi tanbihi ala anna nusrati al-Islam waqiyamin bi amrihi yasiru muhtajan illa tagharuban anal awwalu ta'inan wasabbiran ala masyaqqan al-ghurabatu kama. Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan dan menjalankan ajaran Islam akan mengalami keterasingan. Menunjukkan bahwa orang-orang yang memperjuangkan dan menjalankan ajaran Islam akan mengalami keterasingan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berada pada masa mulkan jabriyatan, kemudian memperjuangkan kembali Islam, itu akan mengalami sama persis dengan yang dialami para sahabat ketika di Makkah. Sama persis, nggak ada beda. Samanya apa? Sama-sama difitnah. Dulu difitnah, Rasul difitnah sebagai penyihir. Sekarang kita difitnah sebagai teroris. Rasulullah dan para sahabat difitnah sebagai orang gila. Kita difitnah sebagai radikal. Rasulullah difitnah memecah belah Quraisy. Kita difitnah memecah belah bangsa. Sama semua. Para sahabat disiksa secara fisik, sama umat hari ini disiksa secara fisik. Para sahabat diboikot, sama. Teman-teman hari ini banyak yang tadinya dosen dilepaskan dari dosennya. Sama, nggak ada beda. Terasing. Tetapi apa? Fatuba li ghurabai. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Itu yang membuat kita tenang. Kenapa? Sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Baik, ini kemudian yang disebut ghuraba itu adalah kegembiraan dan penyejuk mata oleh Ibnu Abbas. Kemudian nikmal malhum yaitu sebaik-baik sesuatu yang mereka miliki. Khibtalahum yaitu merekalah yang pantas dihasad dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dengan mereka dalam kebaikan menurut Adha seperti itu. Kepada siapa? Si al-ghuraba yang memperjuangkan syariat. Kemudian husnalahum yaitu mereka yang berhak mendapatkan kebaikan menurut Qatadah. 5. Khairul lahum wa karamah yaitu merekalah yang mendapatkan kebaikan dan karamah menurut Ibrahim. Dawamukhul khair yaitu merekalah yang mendapat kebaikan terus-menerus itu menurut Ibnu Al-Jan. Maka sekarang menjadi muslimin hari ini apa? Harus menjadi al-ghuraba biar beruntung. Fatuba li ghurabai. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Monggo Mas. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair, penjelasannya sangat rinci sekali terkait dengan 3 fase yang kita bahas. Tema pada malam hari ini yaitu tentang Islam dulu, kini, dan nanti.
dan sudah dipaparkan hadis-hadis yang sangat luar biasa, yang masyhur mungkin bagi sebagian kita mendengarnya, yaitu tentang bagaimana fase 5 fase yang akan dialami di dunia ini, yaitu yang terakhir sudah jelaskan tadi, kembalinya khilafah ala minhaj nubuwah. Baik teman-teman, saya rasa masih sangat semangat ini teman-teman ini untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan terbukti sudah beberapa orang langsung angkat tangan. Saya lihat kolom chat dulu, apakah ada yang bertanya di kolom chat? Di kolom chat belum ada pertanyaan, maka kita akan langsung kepada mereka yang sudah raise hand atau angkat tangan. Ini, wah ini yang saya seru ini. Ibu Lulu, Diza, Masya Allah ini istiqomah hadir dan istiqomah bertanya. Monggo admin, di unmute. Lulu, Diza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini temanya pas banget, Ustadz, karena saya dididiknya dari keluarga yang universal, Ustadz. Jadi ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, dan kita dididik dari kecil itu secara sama rata. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap menjalankan ibadah kita masing-masing. Cuma yang mau Ana pertanyakan sekarang itu gimana ya Ustadz caranya agar kita keluarga saya itu benar, kita Islamnya, kita memang Islam, tapi kebanyakannya Islam itu karena turunan. Yang Ana pengen tanyakan, gimana caranya Ana supaya untuk menyampaikan kepada keluarga Ana gitu loh, bahwa supaya kita itu Islamnya benar-benar kafah gitu loh, nggak hanya karena keturunan dari keluarga. Karena kan tadi Ustadz kan sempat membahas kayak orang tua sekarang itu memasukkan anak ke sekolahnya itu yang bagus, yang walaupun sekolah itu non-Muslim. Kayak kebetulan sepupu saya gitu Ustadz, jadi karena kepingin anaknya itu bisa berprestasi, akhirnya disekolahkan non-Muslim gitu Ustadz. Bagaimana caranya agar saya itu bisa perlahan-lahan, karena sekarang tuh kayak saya dan saudara saya kayak Islamnya tuh ya karena turunan tahunnya itu hanya sekedar kita itu harus sholat, kita harus puasa, tapi belum benar-benar secara kafah gitu. Ustadz, mohon penjelasannya. Iya Ustadz, monggo Ustadz. Ini intinya Islam KTP Ustadz, monggo. Terima kasih Ibu Lulu. Begini, ketika Rasul diutus di Mekah, itu beliau juga mendakwai keluarga yang pertama, ya, mendakwai istri Khadijah, mendakwai keponakannya Ali, mendakwai maulanya Zaid bin Haritsah, mendakwai sahabat dekatnya Abu Bakar, kan gitu kan? Berarti memang betul dakwah pertama itu ke keluarga dekat. Kemudian, tapi kita lihat juga Rasul itu sebelum dibebani dakwah oleh Allah itu mengemban sifat yang memang akhlakul karimah, gitu. Kita tahu ya bagaimana digelari Al-Amin dan lain sebagainya. Ya. Maka mau tidak mau mendakwahkan Islam itu adalah menampilkan diri kita yang memang juga Islam, gitu. Artinya apa? Akhlak kita itu tunjukkan akhlak kita itu Islam, gitu. Memang betul dimulai dari sendiri, iya betul dimulai dari diri sendiri. Tetapi jangan kemudian dengan alasan itu kemudian kita tidak berdakwah kepada orang lain, itu juga keliru juga. Tetapi bahwa dimulai dari sendiri itu betul sekali. Dimulai dari diri sendiri, memperbaiki diri, kemudian mulai memperbaiki orang-orang terdekat keluarga. Cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya adalah membuka pikirannya. Membuka pikirannya tentang kebenaran Islam. Tentang bahwa Allah itu mau ada, bahwa kemudian mendakwahkan, membuka pikiran mereka, ditunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar mukjizat yang Rasulullah bawa sampai hari ini, dan tunjukkan mukjizat-mukjizatnya Al-Quran itu apa. Kalau belum tahu mukjizat-mukjizatnya Al-Quran apa, ya nanti kita ngaji mukjizat Al-Quran itu apa saja, gitu. Salah satu mukjizatnya apa? Di dalam tata bahasanya.
Tata bahasa apa? Tata bahasa Arab. Nah, kita bagaimana mau memahami kemukjizatan tata bahasa Al-Quran kalau kita bahasa Arab aja nggak tahu kan gitu kan? Ya gampangannya begini. Tata bahasa Arab itu, tata bahasa Al-Quran itu, saking luar biasanya, saking mukjizatnya, dia dengan mudah dihafalkan jutaan orang. Banyak hafid kan? Hafid Quran 30 juz banyak kan? Maaf Ustaz ya. Tapi masalahnya gini, kan sudah mulai hijrah ya Ustaz, pelan-pelan sudah ikut kajian gitulah. Kan sekarang Ana sudah merubah penampilan Ana lebih, insya Allah lebih syar'i. Bahkan saya sudah bernikob, tapi kayak saudara saya itu yang ada yang bilang kamu tuh ikut aliran sesat, kamu itu teroris, radikal gitu Ustaz. Bagaimana? Baik. Nanti kita juga melihat bagaimana Rasul berdakwah. Tidak semua yang didakwai Rasul itu mau. Khadijah mau, Ali mau, Zaid mau, Abu Bakar mau, tapi Abu Jahal menolak, Abu Lahab menolak, banyak yang menolak gitu. Maka biasa saja kalau ada yang menolak. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak hanya menolak, memusuhi Rasulullah. Itu pelajarannya. Maka kalau ada hari ini kemudian orang yang memusuhi kita, memusuhi dakwah kita, it's okay. Rasulullah begitu gitu. Jadi terima aja bahwa sunatullahnya tidak semua orang yang kita dakwai itu mau menerima. Nah, sekarang kita membicarakan soal dakwahnya itu dengan apa? Nah, dakwahnya sudah Allah sebutkan bil hikmah wa mauidzatil hasanah. Maksudnya apa? Bil hikmah itu adalah dengan kebenaran, dengan hujah-hujah yang benar, itu bil hikmah. Wa mauidzatil hasanah itu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Ya itu tadi menampilkan kesantunan. Nah, kalau ibu itu sudah kemudian menampilkan diri secara baik itu sudah betul kan. Kemudian dipelajari juga hujah-hujah yang bisa menyadarkan mat'u kita. Mat'u itu orang-orang yang kita dakwai. Kalau kita sudah di titik itu, bahwa kita kemudian sudah dengan hikmah dan mauidzatil hasanah, tapi kemudian orang itu menolak bahkan memusuhi, itu sunatullah, kita nggak usah risau dengan hal itu. Begitu yang bisa saya jawab. Jazakillah khairan kasih Ustaz. Bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Lulu. Insyaallah ini saya hafal betul ini sama beliau. Istiqomah ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ibu Lulu dan keluarga. Amin. Semoga kita semua bisa husnul khotimah di depan. Amin ya Allah. Amin. Dan apa yang dialami beliau tadi itu sepertinya juga mayoritas dialami oleh teman-teman yang hijrah ini. Karena sekarang seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa Islam itu kembali terasing. Jadi ketika orang-orang hijrah dan ingin kembali kepada Islam secara kafah, maka image yang ada itu seperti tadi, teroris, radikal, segala macam. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Doni untuk tetap semangat dan istiqomah. Selanjutnya kita akan ke penanya kedua, Ustadz. Ini angkat tangannya sudah dari tadi. Bapak Sudarmo. Ya. Iya, Bapak Sudarmo ini. Monggo, Pak Sudarmo. Tapi beliau nggak aktif di voice-nya ini. Oh, ya. Pak Sudarmo. Mungkin kepencet. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada di kolom chat Zoom dari saudara kita yaitu Saharatika Suryati. Jadi pertanyaannya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa nanti? Monggo Ustaz. Baik, begini. Lagi-lagi kita mengambil pelajaran dari Rasulullah dan para sahabat. Apa sih yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu begitu kuat? Apa sih yang membuat Bilal itu tidak tergoyahkan ketika ditimpa batu? Apa sih yang membuat para sahabat itu rela meninggalkan perniagaannya untuk menuju jihad dan lain sebagainya? Apa sih yang membuat mereka bisa seperti itu? Ternyata jawabannya apa? Akidah. Jawabannya akidah. Akidah itu menerangkan
rahasia kehidupan secara detail. Contoh nih ya, sederhana aja. Akidah Islam menerangkan kepada kita bahwa rezeki itu di tangan Allah. Maka ketika kita sudah mengetahui rahasia itu, maka kita tidak akan pernah takut untuk meninggalkan keharaman-keharaman gitu. Misalnya apa? Mau meninggalkan riba. Kalau orang nggak paham akidah, pasti akan berpikir begini, lah kalau nggak pakai riba terus nanti pakai apa? Kalau nggak ada bank terus kita bisnis pakai apa? Itu nggak paham rahasia kehidupan. Atau bisa jadi sudah diberitahu rahasia kehidupan, tapi nggak percaya, itu masalahnya kan itu. Padahal apa? Orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mempraktekkan itu benar-benar terbukti. Misalnya Allah perintahkan untuk meninggalkan riba, tinggalkan, nggak usah mikir jauh-jauh, nggak usah bertanya solusinya apa. Ya solusinya tinggalkan riba, itu solusinya kan gitu. Dan ternyata apa? Setelah ditinggalkan Allah benar-benar menjamin rezekinya. Cuma persoalannya yang disebut rezeki itu kemudian kita jangan ngatur-ngatur Allah. Kemudian setelah melepaskan riba itu harus tetap kehidupannya seperti dulu. Ayo jangan gitu, itu urusan Allah. Bagaimana sebanyak apa rezeki yang Allah berikan itu hak Allah, dan itu adalah bagian dari ujian kita. Bagaimana kita lolos atau tidak. Kemudian akidah tentang nyawa, tentang bahwa ajal itu di tangan Allah. Maka kalau sudah tahu bahwa ajal itu di tangan Allah, maka dia tidak akan pernah takut berangkat berjihad. Para sahabat tuh nggak takut. Aku maju perang membawa pedang menghadapi pasukan segini banyak. Kalau memang belum ajalnya ya nggak mati kan gitu. Begitu juga ketika sekarang mau berdakwah menghadapi siapapun dengan ancaman apapun. Kalau ajal itu memang belum datang, ya tidak akan mati kan itu. Biasanya kan yang membuat kita takut menghadapi tantangan-tantangan kehidupan masa kini dan nanti itu kan itu. Ancaman rezekinya dipotong, ancaman nyawanya dihilangkan, ancaman ya seperti itu. Padahal ancaman-ancaman seperti itu sudah dijawab oleh akidah Islam dengan clear. Persoalannya seberapa percaya kita kepada akidah kita itu sendiri. Kalau kita sudah percaya, sudah melihat sendiri dan apalagi membuktikan. Yang pertama itu hakikat. Hakikat itu mengetahui hakikatnya. Kita membaca kitab, kita diberitahu guru, itu kita memahami hakikatnya. Tetapi kemudian ketika kita sudah mengalami benar ya ternyata rezeki itu di tangan Allah ya. Setelah saya memang membutuhkan ini, sudah menghilangkan ini, ternyata Allah berikan ya, itu namanya ma'rifat. Sudah arif, sudah mengalami. Nah, orang kalau sudah hakikat, sudah ma'rifat dalam pengertian ini ya, bukan hakikat ma'rifat yang meninggalkan syariat, itu bukan itu. Itu hakikat ma'rifatnya orang-orang liberal itu kayak gitu. Hakikat dan ma'rifat itu artinya benar-benar memahami akidah Islam dan betul-betul sudah melihat bukti nyatanya di dalam kehidupan dia sendiri gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang membuat mereka takut? Nggak ada. Nggak akan ada. Nah, jawabannya seperti itu. Bagaimana memperkuat kita adalah memperkuat akidah kita. Jawabannya seperti itu. Monggo, saya kembalikan lagi. Oke, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga saudara kita Seartika terjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya, admin, apakah ada pertanyaan di kolom channel YouTube? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke segmen closing statement. Monggo. Sudah closing statement ya? Oke, closing statement, Ustaz. Monggo, Ustaz. Kita kembali kepada hadis Rasul tadi. Kembali kepada tema kita. Bada'al Islamu ghoriban. Islam datang dalam keadaan terasing. Pertama bada'a ghoriban, kemudian akan kembali terasing. Fatu bali ghorobai, maka bergembiralah orang-orang yang terasing. Sejak dahulu, bahkan sejak zaman Nabi Adam, sampai nanti akhir kiamat, kondisi tidak akan pernah berubah. Tidak pernah berubahnya apa? Kehidupan di dunia ini hanya ada dua jalan. Jalan al-haq, jalan al-batil. Dulu dikisahkan ada Adam, ada iblis. Dikisahkan ada Ibrahim, ada Namrud.
ada Musa, ada Fir'aun, ada Rasulullah Muhammad SAW, ada Abu Jahal. Nanti di akhir masa ada Al-Masih, Ad-Dajjal, ada Imam Mahdi. Begitupun hari ini, tetap dua jalan itu, nggak akan pernah berubah. Maka pilihannya kita berada di mana? Di jalurnya Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Imam Mahdi, atau berada di jalurnya Iblis, Namrud, Fir'aun, sekarang siapa terserah, silakan dipahami sendiri. Terus kemudian Dajjal, pengen berada di jalur mana? Tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah kita tertipu. Maka pastikan sekarang kita berada di jalur yang benar. Jangan berharap kita akan terbebas dari fitnah Dajjal besok ketika Dajjal datang. Atau kita terbebas dari fitnahnya Fir'aun. Kalau dulu kita hidup di zaman Fir'aun, kalau hari ini kita tidak bisa terlepas dari fitnah-fitnah kekuasaan semacam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang mungkin tidak tepat di panjenengan semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada al-haq itu semata-mata datang dari Allah. Jika ada al-batil itu karena kelemahan saya sebagai manusia. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Doni. Tes, ya. Jazakallah khair Ustaz Doni atas kesempatan, materi dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Ustaz Doni. Semoga permasalahan yang ditanyakan tadi terjawab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk jangan lupa ada acara Majelis Gaul, yaitu Rauha Kekinian, ya. Rauha Kekinian Majelis Gaul di Bondowoso bersama founder Majelis Gaul, yaitu Ustadz Hutri, dan juga bersama Habib Abdillah bin Muhsin Al-Hamid. Ya. Lokasinya di Agropark Tanian Lanjeng, Pejanten, Bondowoso pada hari Ahad 28 Maret 2021 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat sampai zuhur. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung ikut menghubungi bagian dari pendaftaran, yaitu admin. Sekian informasi selingan yang ingin saya sampaikan terkait dengan acara Majelis Gaul. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Doni atas kesediaannya hadir pada malam hari ini, mengisi dan memberikan kita banyak ilmu dan materi. Semoga aktivitas kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.